Yo, balik lagi defense bola uncensored. Kali ini section dari salah anjir. Dari La Liga kita akan langsung kita bahas di laga ini. Di pekan ini, pekan ke-9 so far. Tidak ada laga yang bisa menjadi perhatian teman-teman mungkin yang nggak terlalu ngikutin, but still seru. Di antaranya ada Derby Madrid dan juga Derby Catalan Grade B. Madrid akan menghadapi Getafe dan juga Barcelona akan menghadapi Girona. Dan kita bahas langsung sejak awal. Di sini ada laga pertama di hari Jumat waktu Spanyol dan Sabtu dini hari ya di waktu Indonesia Barat. Di sini ada Real Oviedo menghadapi Espanyol. Tim Real Oviedo lagi-lagi aku tidak tahu, aku tidak tahu aneh banget. Ya, saya nggak tahu apakah ada apa nama buat Real Oviedo ya. Mungkin kayak timnya Santi Cazorla so far. Kan menghadapi Espanyol yang ya performanya nggak terlalu baik juga sebenarnya musim ini. Tidak terlalu meyakinkan meskipun di awal-awal musim sempat mengalahkan Atletico dan wah nih tim bakal jadi underdog nih tapi ya segitu-segitu aja. Espanyol lawan Real Oviedo, Espanyol sedikit diunggulkan, but main di kandang Oviedo tidak mudah tapi itulah kita unggulkan saja Espanyol. Selanjutnya ini ada Sevilla melawan Mallorca. Sevilla setelah memiliki apa ya bisa dibilang kepercayaan diri yang tinggi setelah mengalahkan Barcelona dengan skor 4-1 akan menghadapi Mallorca, sang tim juru kunci yang baru saja mengoleksi 5 poin. Sevilla sedang dalam mood yang baik, performa yang cukup panas. Seharusnya Sevilla bisa kembali memenangkan pertandingan, khususnya melawan Mallorca di kandang sendiri di Luis Ramon Sanchez Pizjuan di kandangnya Sevilla. Ya, Sevilla saya unggulkan Anda dapat menang melawan Mallorca nanti hari Sabtu jam 7 malam ya mainnya. Oh, mantap juga nih sebenarnya La Liga. Jamnya udah mulai enak nih. Selanjutnya teman-teman di jam 9 lebih 15 menit ada laga antara Barcelona menghadapi saudara sekotanya Girona. Barcelona baru saja kalah dibantai telak oleh Girona dengan skor 4-1 dan juga Girona baru saja meraih kemenangan perdananya di pekan lalu ini berlawan Valencia dengan skor 2-1. Barcelona ini terlalu banyak pemain yang cedera sebenarnya musim ini. Meskipun sangat diunggulkan untuk melawan Girona. Kalau kita ingin apa ya? Runtutin satu-satu, di sini ada Fermin Lopez, Rapinya, Lamine Yamal, Juan Garcia, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Marc-Andre Ter Stegen dan juga Gavi. Banyak pemain inti yang saya sebutkan tadi yang cedera di Barcelona. So far untuk penjaga gawang kini mempercayakan kembali kepada kiper sepuhnya kepada si Chesney dan ya lalu juga Barcelona di bagian sayapnya pun cedera kedua pemainnya di Lamine Yamal dan Rafinha. Meskipun Lamine Yamal sempat ramai di medsos ya karena meskipun cedera masih tetap bisa jalan-jalan, it's okay, nggak apa-apa. But ya Lamine Yamal apapun kegiatannya akan selalu disorot oleh media, apalagi ya hubungan asmaranya menuai banyak kontroversi bisa kalian cari sendiri, tidak akan kita bahas. Tapi Lamine Yamal dan Rafinha ini cedera, kemungkinan Rooney Bargi akan turun bersama dengan Marcus Rashford di sisi kiri untuk di posisi pemain gelandang menyerang. Bro Fernandes, pemain muda keturunan Filipina ini akan kembali bermain sebagai pemain inti dikarenakan kalau kita lihat Fermin Lopez dan Dani Olmo ini cedera praktis di posisi nomor 10 hanya menyisakan Bro Fernandes. Apakah ia akan main? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar iya. Striker Ferran Torres kemungkinan akan diturunkan oleh Hans Siflik atau Hansi Dieter Flick. Di lini tengah sudah pasti Frankie de Jong serta Pedri akan menjadi motor dari Barcelona. Dan Ronald Araujo sudah kembali bisa bermain ya setelah sebelumnya kena kartu merah didampingi oleh Pau Cubarsi. Balde juga sudah sembuh dari cedera bisa kembali bermain.
Dan ya, inilah Barcelona, banyak pemain yang cedera. Saya harapkan dapat kembali ke performa terbaiknya. Pemain-pemainnya yang cedera bisa kembali sembuh. Dan ya, biar La Liga makin seru lah. Girona ya udahlah, Girona lagi cedera, lagi jelek. Oke, selanjutnya ada laga antara Villarreal melawan Real Betis. Dua tim yang saling menjaga, berusaha menjegal Real Madrid dan Barcelona kini harus saling berhadapan. Villarreal di posisi ketiga akan menghadapi Real Betis yang berada di posisi keempat. Villarreal kalah di pekan lalu ya melawan Real Madrid, but it's calculated loss. Kayak ya udah mereka kemungkinan besar kalah lawan Real Madrid. But Real Betis performanya cukup baik. Setelah kedatangan Anthony kemarin menang lawan apa ya Espanyol, terus di luar laga sebelumnya ini menang lawan Osasuna. Villarreal seru kalau kita lihat. uh, dari segi permainan cukup menarik juga, terutama di Champions League. Wow, di musim ini juga sempat duduk di peringkat pertama ya Villarreal gara-gara meraih 3 kemenangan beruntun. But it's not last long, tidak bertahan lama. Real Betis dipimpin oleh Anthony tampil cukup baik juga. Yang kedua tim akan saling berhadapan. Villarreal diunggulkan karena akan bermain di La Ceramica di stadionnya sendiri di Yellow Submarine. Wih, si Yellow Submarine ini ke apa ya bisa dibilang mau terbawa berkah lah karena si Nicolas Pepe, Simone lagi Nicolas Pepe, pemain yang sempat struggling bersama Arsenal, kini bermain untuk Villarreal. Tampil meyakinkan, tampil cukup baik kalau kita lihat. Sangat bagus, patut kita apresiasi penampilan dari Nicolas Pepe musim ini. Total udah berapa gol ya Nicolas Pepe? We don't know, but so far so good buat Nicolas Pepe dan Real Betis tentunya ingin terus meraih kemenangan. Oke, kita lanjut di laga antara Atletico de Madrid melawan Osasuna. Atletico Madrid ini sudah kembali, sudah lumayan meskipun kemarin setelah menang lawan Madrid 5-2 ini draw lawan Celta de Vigo yang musim ini belum pernah meraih kemenangan sekalipun, masih berkutat di papan bawah Celta de Vigo, tapi kini akan melawan Osasuna yang memang tidak terlalu spesial musim ini. So far kayak pemain yang paling menonjol adalah Ante Budimir, striker asal Kroasia ini. Musim lalu mencetak banyak gol, proven player, tapi musim ini belum terlalu terlihat, belum terlalu kelihatan. Sedangkan Julian Alvarez bersama Atletico Madrid tampil cukup gemilang dan Antoine Griezmann sudah mencetak 200 gol ya untuk Atletico de Madrid, sejarah tentunya. Dan Atletico Madrid tentunya harus memanfaatkan laga melawan Osasuna ini untuk dapat terus merangsek ke papan atas. Di kalau kita lihat Villarreal dan Real Betis saling berhadapan dan juga Atletik de Bilbao nanti lawan apa ya? Atletik de Bilbao akan melawan LC yang memang juga merupakan tim kuda hitam bisa dibilang musim ini meskipun minggu lalu bersedia meraih kekalahan perdananya. Diego Simeone tentunya harus memanfaatkan laga melawan Osasuna ini untuk terus memepet atau memperbaiki kekalahannya karena banyak membuang poin, entah itu draw ataupun kalah di laga seperti di laga perdana. Atletico Madrid skuadnya pun mewah kalau kita lihat, mahal-mahal. So, dia nggak bisa berada di luar zona Liga Champions. Kalau misalnya keluar dari zona Liga Champions, mungkin keadaan finansialnya akan sedikit terganggu. So, Atletico Madrid harus menang agar terus berada di zona Liga Champions ataupun kalau bisa lebih bagus mengganggu persaingan gelar juara antara Barcelona dan juga Real Madrid. Oke, kita ke hari Minggu jam 7 malam di sini ada LC lawan Athletic Club de Bilbao. Nah, LC baru saja meraih kekalahan pertamanya melawan tim dari pemain kacukan Malaysia, Facundo Garces, yaitu Deportivo Alaves dengan skor 3-1. LC, tim yang di luar dugaan tampil cukup baik musim ini dengan dua strikernya itu Rafa Mir dan juga Andre Silva. Uh, akan menghadapi Atletico de Madrid, Athletic Club de Bilbao yang juga masih inkonsisten, masih terlalu banyak mengalami kekalahan, di antaranya melawan Alaves, lalu juga lawan Valencia dan juga lawan Villarreal.
Sedikit kurang beruntung dikarenakan Iñaki Williams masih cedera dan juga Nico Williams apakah turun atau tidak ini masih belum tahu karena memang tidak terlalu fit kondisinya ya kalau kita lihat di beberapa laga terakhir. Bahkan di laga kemarin pun turun dari bangku cadangan nih si Nico Williams nih. So Nico Williams diharapkan bisa kembali turun setelah sang kakak Iñaki ini cedera dan ya Atletico Bilbao perlu menang sedangkan LC masih terus meneror tim-tim dari La Liga dengan status kuda hitamnya tanpa beban bermain bagus meraih kemenangan. That's LC. Buat Atletico Bilbao tidak akan mudah. Selanjutnya di sini ada laga dua tim pesakitan juga nih antara Celta de Vigo menghadapi Real Sociedad. Real Sociedad yang kebanyakan kalah kini berada di posisi 19 sangat berbahaya bagi tim yang dalam bisa dibilang 5 musim ke belakang cukup rutin bermain di kompetisi Eropa terutama Champions League. Ini sangat berbahaya. Tidak terlalu banyak juga pemain yang cedera. Pemain-pemain intinya masih ada. So far ya kehilangan Martin Zubimendi cukup berpengaruh yang berpindah ke Arsenal. Dan juga Celta de Vigo ini tim di La Liga yang belum pernah meraih kemenangan. Satu-satunya tim di La Liga yang belum pernah meraih kemenangan. Namun meraih 6 kali draw dan tanya draw melawan Atletico de Madrid. Melawan tim-tim kuat lainnya seperti ada siapa ya tadi itu Athletic Club di Bilbao pun draw lawan Celta de Vigo. Real Betis draw, kita lihat sini Rayo Vallecano draw dan Villarreal pun draw lawan Celta de Vigo. Dan Celta de Vigo juga ini main di ini ya, di Conference League teman-teman musim ini. So, ini dua tim pesakitan, dua tim yang inkonsisten. Kalau lihat dari polanya kemungkinan Celta de Vigo akan draw, but Sociedad perlu kemenangan. Tidak terlalu menarik sebenarnya, tapi Celta de Vigo harusnya bisa menang ya, meraih kemenangan perdananya lawan Sociedad yang inkonsisten. Selanjutnya di hari Minggu ini jam setengah 12 malam ada Levante menghadapi Rayo Vallecano tim asal Madrid. Levante performanya lumayan sebenarnya dibandingkan Rayo Vallecano, but ya 11-12. Ini tim peringkat 13 dan 14, timnya papan tengah. So far pemain yang paling keren cuma ada di Rayo Vallecano, De Frutos yang baru saja dipanggil oleh tim nasional Spanyol oleh De La Fuente. Ya Rayo Vallecano mungkin sedikit diunggulkan, but Levante keren juga. Kemarin pun menang 2-0 atas Oviedo dan sempat menang lawan Girona, pokoknya lawan tim papan bawah gas. Dan juga juara ini ya, Liga 2 ya kemarin. Liga 2 apa sih? Lah Liga 2 ya, belum akhirnya promosi. Oke lah, Levante yang Vallecano draw dari saya mah. Selanjutnya di hari Senin ini minggu malam ya. Minggu Senin ini hari minggu malam waktu Spanyol ada Derby Madrid antara Getafe melawan Real Madrid. Kabar buruk bagi Real Madrid karena Franco Mastantuono katanya masih cedera, cedera otot ya. Bersama dengan Dean Hudson juga masih cedera. Carvajal juga cedera. Ya, sisanya yang memang sudah cedera dari lama adalah Rudiger dan juga Mendy. Kemungkinan Trent Alexander-Arnold akan kembali turun sebagai starter di laga ini. Nah, dan ini juga laga yang harusnya bisa dibuktikan oleh Trent bahwa ia merupakan proyek jangka panjang Real Madrid untuk bermain sebagai bek kanan meskipun cukup kesulitan menghadapi bek kanan senior Real Madrid dan Carvajal yang memang sudah berpengalaman, sudah lama di Real Madrid, paham bagaimana cara Real Madrid bermain. Ini tren harus memanfaatkan kesempatan ini, terutama melawan Getafe yang dari atas kertas segi kualitas Real Madrid seharusnya bisa menang. Dan di lini pertahanan, Eder Militao yang sempat cedera ringan namun bisa bermain lagi kembali. Ini kemungkinan yang akan menjadi duetnya adalah antara Raul Asensio ataupun David Alaba. David Alaba sudah terlalu lama cedera, performanya pun tidak sama seperti beberapa tahun ke belakang saat dia masih prime berseragam Bayern Munich ataupun di awal-awal bersama Real Madrid. Raul Asensio nampaknya akan menjadi opsi paling apa ya? Paling masuk akal bagi Xabi Alonso untuk laga melawan Getafe nanti malam. Carreras masih akan menjadi andalan di sayap kiri, di bek kiri. Valverde, Tchouaméni tengah. Dan untuk front tiganya, ini trequartistanya, Arda Güler kemungkinan akan kembali main di posisi kanan seperti saat Real Madrid ini melawan ini ya Atletico dan juga Villarreal saat Bellingham sudah fit. Bellingham posisi nomor 10, Vini di kiri dan juga Mbappe sebagai striker dan kini Mbappe sudah
mencetak berapa gol teman-teman? 9 gol. Ini sama kayak Erling Haaland ya, sudah mencetak 9 gol musim ini di Liga. Ini sepertinya kalau misalnya performa terus-terusan seperti ini bukan tidak mungkin. Nantinya perebutan Ballon d'Or tahun 2026 tahun depan akan antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Salah satu yang perlu dipertahankan adalah konsistensi dan berharap kedua tim yang mereka bela yaitu Real Madrid dan juga Manchester City dapat meraih gelar tentunya untuk memuluskan yang jika ingin mendapatkan Ballon d'Or. Oke, selanjutnya ada Alaves menghadapi Valencia. Valencia yang masih inkonsisten sejak dahulu kala. Dan ngertilah pokoknya setelah tidak rutin bermain di Champions League, Valencia ini performanya tidak terlalu baik, tidak terlalu oke. Bahkan jarang tampil di kompetisi Eropa, baik itu Europa League ataupun Conference League. Akan menghadapi Alaves, tim yang kadang penuh kejutan. Kemarin baru saja mengalahkan Elche untuk pertama kalinya. Ya, Alaves juga sempat agak kerugian di antaranya Facundo Garces ya. Pemain Malaysia, tim nasional Malaysia ini kena sanksi dari FIFA sehingga tidak dapat diturunkan. Dan kini akan menghadapi Valencia yang juga inkonsisten. Alaves diunggulkan sebenarnya buat Valencia, ya Valencia. Udahlah, segitu aja. La Liga nggak banyak yang bisa kita bahas. Seru juga. Ya kita tunggu aja. Bentar lagi minggu depan deh kalau nggak salah. Ini El Clasico, kita lihat ya. Ya, minggu depan El Clasico di Santiago Bernabeu ya. Hari Sunday, hari Minggu jam 4.15 waktu Spanyol. Berarti di Indonesia sekitar jam 11.12 malaman lah. Minggu depan akan ada El Clasico teman-teman. Mari kita tunggu. Kita harapkan, saya berharap ya, banyak pemain Barcelona yang sembuh dari cedera. Begitupun juga dengan Real Madrid. Seperti ada Franco Mastantuono, lalu juga ada Dean Huijsen. Semoga dapat sembuh sehingga agak full tim. Mungkin tidak akan bisa full tim, agak full tim saat kedua tim bertemu. Dan masih lama minggu depan kita akan bahas El Clasico. Minggu ini kita nikmati saja laga-laga yang ada di La Liga. Mungkin ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Thank you guys. See you.